Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu lagi saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab hal-hal yang berkaitan sekitar ajaran Alkitab. Bagi saudara yang belum subscribe atau yang baru berkunjung, saya mohon tolong untuk subscribe agar program kita ini makin berkembang. Dan juga tolong untuk klik like-nya itu, serta share ini dengan teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa mendapat berkat dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam YouTube ini, saudara mau mendukung pelayanan ini dengan mengirimkan persembahan saudara, saudara kirim ke mandiri saya yang ada di bawah ini. Saudara, akhir-akhir ini dunia maya sedang hangat-hangatnya melihat ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Dan ya, Dr. Naik menggunakan ayat Alkitab ditafsirkan sedemikian rupa supaya cocok dengan pemikirannya. Meskipun kita orang Kristen yang memiliki kitab suci kita sendiri, kita lebih mengerti maknanya dong. Bukan orang lain, ya. Oleh karena itu, kita akan memberikan jawaban terutama penjelasan Dr. Zakir Naik mengenai Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Parakletos actually means a good friend, but they translate it as comforter. The original script, if you go to the manuscript, it says perikletos, not parakletos. Original word is perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. The words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Datangnya Parakletos atau penghibur, yang oleh Zakir Naik dikatakan itu kedatangan nubuat tentang Nabi Muhammad. Betulkah demikian? Nah, saya supaya tidak terlalu banyak memikir di luar kepala, saya akan baca langsung dari tulisan saya. Saudara bisa beli buku ini. Ya, di Wikipedia di Tokopedia ya, saudara beli. Judulnya adalah Seri Theologia Dogmatika Alkitabia Ortodoks Jilid 1D bagian 2, Pemelintiran ayat-ayat Alkitab, Episkop Daniel dari Nikopolis. Saudara bisa beli di sana. Isinya ini. Baik. Ayat yang dimaksud adalah yang banyakan para polemikus Muslim yakin betul bahwa itu nubuat tentang Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Juga Yohanes 14 ayat 26, yang demikian bunyinya, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Di samping ayat-ayat tersebut, masih dapat dijumpai lagi beberapa ayat
lain dalam Injil Yohanes yang oleh para polemikus Muslim diyakini sebagai nubuat tentang Muhammad sebagai nabi, yaitu Yohanes 15 ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 16 ayat 7-14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Pada umumnya berdasarkan ayat-ayat Injil Yohanes tersebut, para polemikus Muslim menganggap penolong yang lain yang telah dinubuatkan Yesus ini adalah Muhammad. Bagian yang difokuskan adalah pada bunyi kata penolong, yang bahasa Yunaninya adalah parakletos, yang berarti penolong, penghibur, dan pembela. Ya. Tanpa memperhatikan konteks cerita maupun latar belakang budaya dan pesan Alkitab secara keseluruhan. Dicomot itu saja, lalu ditafsirkan yang cocok dengan pemikirannya yang dicocok-cocokkan dengan ajaran Al-Quran. Ini disebabkan mereka semata-mata hendak mengaitkannya dengan apa yang dianggap sebagai nubuat Yesus yang ada dalam Al-Quran surah 61 ayat 6. Di mana dikatakan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar bergembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Namun ketika rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dalam ayat ini, Isa yang mereka anggap sebagai Yesus digambarkan sebagai menubuatkan tentang seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Arti kata Ahmad adalah yang terpuji. Mungkin kita bertanya apa hubungannya antara Ahmad dengan Parakletos itu? Secara langsung memang tidak ada. Tetapi para polemikus Muslim itu dalam usahanya untuk menemukan bukti bahwa pernyataan Al-Quran surah 61 ayat 6 itu mengenai Ahmad itu ada dalam Injil, maka pasal-pasal dari Injil Yohanes itulah yang terbaik yang dapat mereka temukan. Namun, tentu saja apa yang ditemukan itu perlu dipelintir dulu supaya cocok dengan yang mereka inginkan. Kata parakletos yang artinya penolong, penghibur, dan pembela itu oleh para polemikus ini dibaca sebagai periklitos yang artinya adalah yang terpuji. Dan terjemahan bahasa Arabnya adalah Ahmad. Namun tidak ada satupun bukti dari manuskrip kuno, kodeks maupun kutipan-kutipan dari para papa gereja di zaman kuno yang membuktikan bacaan asli dari Injil Yohanes 14 ayat 16 ini sebagai periklitos seperti yang dimaksud oleh para polemikus Muslim itu. Di zaman modern dengan media sosial yang begitu canggih ini,
Tak mungkin ada data yang bisa disembunyikan. Kita bisa mencari melalui website tentang fakta manuskrip-manuskrip, kodeks-kodeks, dan kutipan-kutipan para bapak gereja purba itu secara online. Dan kita tidak akan menemukan Periklitos itu tertulis dalam data-data kuno tersebut. Semua data-data setuju bahwa memang kata aslinya adalah Parakletos. Menurut catatan sejarah, baru sekitar tahun 717 sampai 720 Masehi ditemukannya suatu korespondensi dari Kaisar Bizantium Leo III dengan Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa pemikiran orang Muslim itu salah dalam membaca Parakletos sebagai Periklitos dan dinisbahkan dengan Muhammad. Pada tahun-tahun inilah adanya usaha umat Muslim membaca Parakletos sebagai Periklitos agar cocok dengan bunyi ayat Quran 61 ayat 6 itu. Dengan demikian, Periklitos itu yang artinya terpuji bisa sesuai dengan kata dalam bahasa Arabnya yang adalah Ahmad itu. Namun kata itu tidak ada dalam Injil Yohanes 16 ayat 14 yang ada hanya Parakletos saja. Itu berarti tak ada nubuat tentang Ahmad dalam Yohanes 16 ayat 14 ini. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kita jumpai nubuat tentang Muhammad yang akar katanya sama dengan Ahmad, yaitu terpuji dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 juga terdapat kata Parakletos itu yang dikenakan kepada Yesus. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Oleh LAE, kata pengantara ini terjemahan dari kata Parakletos. Ini terjemahan yang tidak tepat. Coba saya baca ya di dalam menambilkan bahasa Yunani ini. Dalam bahasa aslinya ya. Kita baca dalam bahasa aslinya begini. 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ayat 1. Ya. Tekniamu, bocil-bocilku, taftagrafo imin. Hal-hal ini kutuliskan padamu, ina mi amartite, agar kalian tidak berdosa. Keean tis amartis, dan jikalau ada seseorang berdosa, parakliton ehomen. Kita punya seorang paraklitos, seorang pembela, seorang penghibur, proston patera kepada sang Bapa, isun Kriston dikeon, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pada waktu Yesus di dunia ini, Yesuslah Parakletos ini. Nah, ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus diturunkan untuk mewakili kehadiran Yesus, maka dia disebut Parakletos yang lain. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk kata lain ini. Ada kata eteros, maksudnya begini kalau eteros. Saya dan telepon ini, itu eteros. Karena lain dalam hakikatnya, lain dalam bentuknya, lain dalam segala-galanya. Ini plastik, ini benda, saya manusia hidup. Ya. Tetapi, saya dengan open yang ada di depan saya itu alos. Dia hanya lain, tapi masih sejenis. Dia sama-sama manusianya, sama-sama laki-lakinya, sama-sama orang Indonesianya. Nah itu kata alos yang menjadi kata predikat itu alon. Ya, maka alon parakleton itu merujuk kepada
penolong yang sejenis dengan Kristus. Bukan sama sekali berbeda. Ya. Nah, kalau Muhammad dengan Yesus ya berbeda. Berbeda apa? Dia orang Arab, Yesus orang Yahudi. Ya. Dia keturunan orang Arab, Yesus adalah keturunan orang Yahudi. Jadi nggak betul-betul sama gitu. Dan alon itu artinya alos ini ya betul-betul sama, sejenis gitu loh. Itu artinya ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 itu dikatakan bahwa ada pengantara parakletos yang lain. Jikalau betul teks aslinya adalah perikletos seperti yang mereka paksakan, maka ayat ini akan berbunyi, kita mempunyai seorang Ahmad, yaitu Yesus Kristus. Aneh enggak itu? Kalau perikletos artinya Ahmad kan? Kita mempunyai seorang Ahmad, yaitu Yesus Kristus. Di manakah ada tradisi Islam yang mengatakan Yesus disebut Ahmad Isa Al-Masih atau Muhammad Yesus Kristus? Dengan pemelintiran semacam itu, para polemikus Muslim mau membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Quran surah 61 ayat 6 itu benar dan bahwa kedatangan Muhammad benar-benar telah dinubuatkan oleh Nabi Isa yang mereka anggap adalah Yesus. Nah, namun meski sebagian dari para polemikus Muslim itu menyadari bahwa seandainya pun parakletos itu sebagai bunyi teks asli, yang berarti ayat itu tidak menubuatkan apapun tentang Ahmad ataupun Muhammad, yang kalau diterjemahkan itu terpuji yaitu perikletos itu, namun tanpa memperdulikan latar belakang dan konteks apapun, mereka tetap memaksakan bahwa parakletos itu harus menunjuk kepada Muhammad. Padahal yang dikatakan dalam Quran surah 61 ayat 6 bukan mengenai parakletos seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16 ini. Tetapi mengenai yang terpuji atau Ahmad yang memiliki padanan kata Yunani perikletos. Pemaksaan tafsiran ini sudah merupakan pendapat tanpa dasar dalam teks Injil Yohanes itu sendiri, karena ini dilakukan dengan memasukkan makna pada kata parakletos itu sesuai dengan yang diinginkan tanpa peduli keterangan teks dari pasal-pasal dari Injil Yohanes itu sendiri. Mereka memaknai kata penolong atau penghibur atau pembela, yaitu seseorang yang menjadi pembela dalam suatu perkara di hadapan hakim. Tetap saja menurut mereka sebagai nubuat yang sesuai dengan sosok Muhammad. Jika kita baca dalam konteksnya, Yohanes 14 ayat 16-17 itu berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan melihat konteks narasi cerita yang dimulai dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 38 itu, jelas bagi kita bahwa peristiwa yang sedang dibahas itu terjadi di dalam satu ruang ketika Yesus dan murid-muridnya sedang merayakan perjamuan kudus. Yohanes 13 ayat 1, tolong bacakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan dilanjutkan dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Baca saja langsung ya, karena ini panjang. Yohanes 13 ayat 4-14. Kemudian sesudah makan perjamuan Paskah itu, Yudas Iskariot meninggalkan kelompok para rasul itu yang masih bersama-sama dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 21-31. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua ajaran dan penyataan yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 17 dan 26 itu ditujukannya kepada dan untuk murid-muridnya yang sedang ada bersama dia dalam ruangan itu. Kepada mereka ini Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Menurut ayat ini, penolong yang lain atau alon parakleton dalam bentuk predikat adalah pemberian dari Bapa, dan ini tidak mungkin menunjuk kepada Muhammad karena ajaran Muhammad menolak sebutan Bapa itu bagi Allah. Sebab hal itu mengimplikasikan adanya anak Allah, suatu ajaran yang dengan mati-matian ditolak oleh Muhammad. Bagaimana mungkin sosok yang dianggap disangkal keberadaannya dan ditolak kebenarannya oleh Muhammad sendiri dianggap sebagai yang justru mengirim Muhammad? Sebelum Parakletos yang lain itu sudah ada lebih dulu Yesus sebagai Parakletos yang mendahulunya, yang telah kita bahas tadi dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Dengan demikian alon parakleton atau dalam bentuk pokok kalimatnya adalah alos parakletos, subjek, penolong, penghibur, pembela yang lain. Jelas bukan Muhammad karena parakletos ini dikirim dari Bapa, yang sebutan Allah sebagai Bapa itu ditolak oleh teologi Islam. Selanjutnya dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya. Hal ini berarti Parakletos akan menyertai murid-murid Yesus yang kepada mereka perkataan itu ditujukan. Ini pun jelas tidak mungkin merujuk kepada Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad menyertai para murid Yesus yang hidup dari tahun 33 Masehi sejak mereka mendengar berita dari Yesus itu pada saat Roh Kudus turun di hari Pantekosta, Kisah Rasul 2 ayat 1-4, dan rata-rata mereka telah mati menjadi martir sekitar tahun 60-an Masehi, kecuali Rasul Yohanes yang mati tua pada tahun 100 Masehi. Roh kebenaran selama-lamanya menyertai para murid, karena melalui roh itulah hidup kekal yang dari Allah itu dikaruniakan pada mereka. Sementara Muhammad baru lahir pada tahun 570 atau 571 Masehi. Muhammad tidak pernah menyertai para rasul, apalagi selama-lamanya. Karena Muhammad mengalami kematian. Muhammad mengalami kematian. Jadi para rasul sudah meninggal sebelum Muhammad lahir. Jadi Parakletos itu tidak merujuk kepada sosok manusia siapapun. Telah dengan jelas dikatakan bahwa Parakletos itu adalah roh kebenaran. Dengan demikian wujud dari Parakletos itu adalah roh. Makanya dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Roh itu tak berwujud jasmani, sehingga tak mudah diterima atau dilihat oleh dunia. Nah, kata roh kebenaran ini ada tahun 70-an itu ada seorang penulis Muslim, kalau nggak salah namanya Ahasham gitu ya. Dia mengatakan bahwa roh kebenaran itu, dia berkatakan, ya kan Yesus waktu itu berbicaranya dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran itu adalah ruah ha'emet. Nah, ha'emet itu kan sebenarnya seperti Ahmad. Berarti ruah ha'emet ini adalah menunjuk kepada Ahmad. Wah ya, kalau bunyi-bunyi mirip dijadikan sama jadi repot nanti. Jadi kalau penjahit sama dengan penjahat kalau begitu. Karena bunyinya kan mirip. Ya toh? Apalagi ada bahasa Jawa yang bunyinya mirip pas seperti bahasa Indonesia tapi artinya beda. Contoh kata apa? Jangan. Jangan bagi orang Jawa itu sayur. Sayur berkuah itu jangan. Padahal kalau bahasa Indonesia, jangan itu artinya larangan untuk berbuat sesuatu.
Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu bunyinya adalah ruah haemet, yaitu sama dengan Ahmad, wah itu memaksakan diri, mengada-ada. Apalagi perlu diketahui, pada zaman Yesus hidup, bahasa Ibrani itu sudah menjadi bahasa mati. Itu hanya bahasa untuk membaca kitab suci, ya, kitab suci Taurat seperti ini. Coba ambil pad, ambilkan ini. Nih bahasa Ibrani itu. Ini kitab suci Taurat ini. Ya. Perjanjian Lama. Dan itu hanya dibaca di dalam konteks ibadah di tempat ibadah Yahudi yang namanya sinagoga. Nah, kalau pembicaraan sehari-hari mereka tidak menggunakan bahasa bahasa Ibrani, tetapi bahasa Aramia atau bahasa Syriak semacam itu. Nah, di dalam bahasa Aramia ini roh kebenaran itu bukan ruah haemet. Roh kebenaran itu ruho sariro. Lah, nggak ada kaitannya toh dengan ruah haemet. Jadi kalau Yesus mengucapkannya dalam bahasa sehari-hari dengan para muridnya, dia tidak akan mengatakan ruah haemet karena dia tidak berbicara bahasa Ibrani. Dia mengucapkannya sebagai ruho sariro. Dan terjemahnya ke dalam bahasa Ibrani, ke bahasa Yunani. Mengapa bahasa Yunani? Karena kebanyakan orang yang menjadi Kristen waktu itu adalah juga orang-orang non-Yahudi yang bahasa pergaulannya adalah bahasa Yunani. Sehingga ajaran-ajaran Yesus yang dituliskan dalam Injil itu dituliskan supaya dimengerti orang secara umum. Jadi bahasa Yunani itu adalah bahasa pergaulan antar bangsa waktu itu, sebagaimana bahasa Inggris di zaman ini atau bahasa Indonesia di negara kita. Meskipun masing-masing punya bahasa sukunya sendiri, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya, bahasa Bali, bahasa Papua, macam-macam bahasa. Tetapi untuk dapat bergaul satu dengan lain, kita menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga pada zamannya Yesus. Oleh karena itu kalau ditanyakan kenapa kok Yesus bukan orang Yunani kok bahasa Yunani? Yaitu karena pengikutnya banyaknya orang-orang yang bukan berbahasa Aramia. Orang-orang yang berbahasa Yunani. Itu ya. Jadi kata parakletos itu terjemahan dari kata Ibrani penghibur. Ya. Dan roh kebenaran itu di dalam bahasa Yunaninya terjemahannya adalah coba saya baca. Pneumatis alitias. Roh kebenaran, pneumatis atau alitias. Jadi tidak ada kaitannya dengan ruah haemet yang lalu disamakan dengan bunyinya dengan Muhammad itu. Oh, Ahmad itu tidak ada itu ya. Jadi kita baca lagi. Jadi dikatakan roh kebenaran itu wujudnya adalah wujud dari parakletos itu adalah roh. Makanya dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Roh itu tak berwujud jasmani sehingga tidak mudah diterima atau dilihat oleh manusia. Sementara Muhammad sebagai manusia dapat diterima dan dapat dilihat oleh manusia. Jika parakletos itu merujuk kepada Muhammad, sejak kapan Muhammad disebut sebagai roh kebenaran? Dan sejak kapan Muhammad berwujud roh? Yang dimaksud roh di sini bukan kata kiasan yang berarti suatu ajaran atau agama, melainkan memang wujud keberadaan roh, sosok gaib. Di sini yang dinubuatkan bukanlah mengenai nabi atau sosok manusia siapapun, melainkan mengenai roh Allah sendiri yang sejak kekal berada di dalam diri Allah. Coba kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian. Roh manusia ada di dalam manusia. Terus? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu
Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Nah, kalau begitu roh Allah juga ada di dalam Allah. Makanya roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. yang keluar dari Bapa. Berarti kalau dia keluar dari Bapa, tadinya ada di dalam Bapa. Apakah Muhammad ada di dalam Allah? Enggak kan? Yang ada di dalam Bapa, yang ada di dalam Allah, haruslah juga yang bersifat ilahi, bukan manusia. Berarti roh kebenaran itu tidak merujuk kepada manusia siapapun, tapi rohnya Allah sendiri yang ada di dalam Allah. Lebih lanjut, Yesus mengatakan kepada para murid itu, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Parakletos itu bukan Muhammad. Sebab bagaimana mungkin para murid yang hidup pada abad pertama itu dikatakan kamu mengenal Dia, yaitu seseorang yang baru lahir tahun 570 Masehi, yaitu pada abad ke-6. Namun Yesus mengatakan bahwa para murid itu mengenal Dia karena roh itu akan turun ke atas mereka dan mereka mengalami Dia pada saat Dia turun pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Roh Allah sendiri sudah hadir sejak masa penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 dan sepanjang sejarah para nabi Israel. Namun roh itu hanya bekerja dari luar, bukan diam di dalam kamu. Mengenai roh dalam karyanya untuk berdiam di dalam manusia sebagai baitnya, 1 Korintus 3 ayat 16, dituliskan Alkitab demikian, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 39. Barulah sesudah Yesus dimuliakan, diangkat ke surga setelah kebangkitannya, Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Yaitu yang dijanjikannya dalam ayat-ayat Injil Yohanes 14 ini, maka dicurahkannya, Kisah Rasul 2 ayat 32-33, kepada para muridnya, kemudian kepada seluruh umat miliknya. Disitulah roh itu datang dan berdiam dalam manusia yang percaya kepada Kristus. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah memang roh Allah itu sendiri, bukan manusia, bukan makhluk lain, atau bukan Muhammad. Muhammad tidak mungkin bisa berdiam di dalam manusia. Dengan sangat jelas dikatakan bahwa roh kebenaran itu bukan Muhammad demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Parakletos atau penolong atau penghibur atau pembela yang sama yang disebut sebagai roh kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 16 itu sekarang disebut sebagai Roh Kudus. Karena kalau benar Parakletos yang adalah roh kebenaran dan yang adalah juga Roh Kudus, sejak kapan Muhammad dalam tradisi Islam disebut Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu menurut Islam adalah sebutan bagi malaikat Jibril yang mereka samakan dengan Gabriel? Apalagi dalam Alkitab Roh Kudus bukanlah malaikat Gabriel, bukan pula seorang malaikat, melainkan Roh Allah sendiri yang merupakan prinsip napas dan hidup ilahi yang berada di dalam diri Allah. Sebagaimana yang telah kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11 tadi, serta yang keluar dari Allah Sang Bapa, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26. Melaluinya juga Allah memberikan dan menciptakan kehidupan atas makhluk-makhluknya yang bernyawa yang diciptakan melalui firman-Nya. Ayat Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Melalui Roh Kudus ini Allah menciptakan tubuh bagi penjelmaan. Firman Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Matius 1 ayat 18 dan 20, Lukas 1 ayat 31, 34, 35. Melaluinya pula Allah akan menguduskan manusia beriman
1 Korintus 6 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 2. Saudara, karena ini panjang pembahasannya, akan saya potong di sini dan akan saya lanjutkan nanti di video kedua. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.